Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi mengenai perkembangan sistem operasi. Nah, yang pertama itu tentang pengolahan serial. Jadi pengolahan serial itu terjadi pada komputer lama pada akhir tahun 1940 sampai dengan pertengahan 1950. Jadi pengguna itu langsung berinteraksi dengan hardware tanpa sistem operasi. Nah, permasalahannya yaitu yang pertama penjadwalan yang umumnya instalasi menggunakan formulir pemesanan waktu mesin yang mempunyai periode tertentu. Nah, kemudian jika pengguna menggunakan waktu lebih sedikit dari waktu yang dipesan, maka akan tidak efisien, atau jika langsung dihentikan, maka akan timbul masalah penjadwalan. Nah, seperti itu. Kemudian setup waktu sebuah program tunggal atau job itu meliputi suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari pemuatan compiler di memori, penyimpanan program, pemuatan dan penggabungan program objek dan fungsi, di mana semua kegiatan tersebut memuat pemasangan dan penanggalan pita atau penyusunan kartu. Nah, jika terjadi error, maka semua kegiatan harus dimulai dari awal. Kemudian dari sistem batch sederhana, itu mesin lama sangat mahal, dan adanya dua masalah tersebut maka dipikirkan untuk memaksimalkan utility atau pendukung dengan dibuatnya konsep batch. Muncul pada pertengahan tahun 1950 dengan adanya IBM 704 yang dibuat oleh General Motor. Awal tahun 1960 dikembangkan lagi sistem operasi batch untuk sistem komputer, yaitu IBSIS. Untuk sistem operasi IBM 7090/7094. Nah, inti dari gagasan sistem operasi batch adalah penggunaan potongan software yang dikenal sebagai monitor. Secara garis besar, monitor menangani masalah penjadwalan dan setiap job diantrikan dan akan dieksekusi secepat mungkin. Nah, instruksi tersebut dimasukkan ke dalam bentuk Primitive Job Control Language atau JCL. Nah, monitor itu mengandalkan nanti kemampuan prosesor dalam membaca instruksi dari berbagai memori utama. Fitur hardware lain yang dibutuhkan adalah yang pertama proteksi memori. Proteksi memori ini pada saat program pengguna sedang mengeksekusi, maka program tersebut tidak boleh mengubah daerah memori yang lain. Kemudian ada timer atau batasan nanti waktu. Nah, digunakan untuk mencegah suatu job yang akan memonopoli sistem. Job di sini adalah pekerjaan dari memori itu sendiri. Kemudian ada nama privilege instruction. Nah, instruksi tersebut atau menggunakan instruksi tertentu ditandai dengan privilege dan hanya bisa dieksekusi oleh monitor. Kemudian ada namanya nanti interrupt, yang menjadikan sistem lebih fleksibel dalam melepaskan kontrolnya ke pengguna dan memperoleh kembali dari pengguna. Nah, sistem batch multiprogramming ini, yaitu sistem single batch, tidak efisien jika terdapat beberapa job yang akan menggunakannya. Nah, berikut gambarannya dari sistem batch uniprogramming, yaitu prosesor harus menunggu instruksi I/O lengkap sebuah proses. Nah, di mana nanti program A berjalan atau run, kemudian wait yaitu menunggu nanti, kemudian berjalan lagi, kemudian menunggu lagi sampai nanti waktu yang ditentukan. Nah, efisiensi prosesor pada uniprogramming ini ada namanya, bisa kita lihat dalam bentuk rumus. Read one record from file itu 15 US, kemudian execute 100 instruction ada namanya 1 US, kemudian write one record to file ada namanya 15 US. Nah, nanti kita totalkan, berarti 15 tambah 1 tambah 15 sama dengan 31 US. Nah, persentase dari CPU utility itu merupakan 1 dibanding dari 31 atau nilai total yang kita cari tadi. Nah, maka didapatkanlah hasilnya 0,032 atau disebut dengan 3,2%. Nah, ini berlaku nanti untuk soal-soal yang akan diberikan. Berapa read one record from file-nya, execute 100 instruction-nya, kemudian write one record to file-nya. Nah, kemudian ada namanya sistem utilization example.
atau disebut dengan sistem batch multiprogramming. Ketika suatu job masih menunggu atau input output, maka prosesor dapat mengerjakan job lainnya. Jadi ada namanya program A berjalan atau running, kemudian nanti wait menunggu, kemudian running lagi berjalan, kemudian menunggu lagi. Nanti pada program B, saat program A running, maka program B menunggu, wait. Kemudian kalau program B berjalan running, maka program A akan menunggu sampai nanti batasan waktu tertentu. Nah, kemudian nanti ada combined. Jadi program A itu berjalan, program B berjalan, yang lain menunggu. Kemudian nanti berjalan lagi yang A, baru berjalan lagi yang B. Jadi kombinasi. Kemudian yang lain nanti menunggu lagi. Kemudian ada juga sifatnya itu multiprogramming, wait to program. Ada namanya program A, program B, program C, dan combined. Nah, itu hampir-hampir sama dengan yang multiprogramming, sistem batch multiprogramming. Cuma perbedaannya di sini ada 3, ada program A, B, dan C. Ketika program A nanti berjalan, maka program B nanti akan wait atau menunggu. Nah, ketika program B nanti berjalan, maka program C nanti akan wait menunggu sampai berakhirnya nanti program B berjalan, baru masuk lagi ke program C dan akan melakukan proses looping kembali. Sementara untuk combined atau kombinasi, itu program A dan program B serta program C berjalan secara bergantian atau berkombinasi. Kemudian nanti wait menunggu lagi, kemudian nanti akan berjalan kembali. Nah, sampel program execution attribute nanti bisa kita lihat ada namanya job 1, job 2, dan job 3. Ada nanti kita bisa melihat berdasarkan type of job, duration, memory required atau kebutuhan dari memori, kemudian need disk, need terminal, dan need printer. Nah, untuk job 1 itu ada namanya type of job, heavy compute. Nah, untuk durationnya ada 5 minutes. Kemudian memory requirement itu sekitar 50 megabyte. Kemudian net disknya no, net terminalnya no, dan net printernya no. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan job 2, heavy input output. Ada nanti 15 menit, 100 menit, dan net disknya no, net terminalnya yes, dan net printernya no. Nah, kemudian untuk job 3-nya ada namanya 10 menit, 75 menit, megabyte, yes, no, dan yes untuk disk dan terminal printernya. Nah, kalau kita lihat kan berdasarkan histogram utilisasi, itu bisa kita lihat di sini bahwa CPU, memori, disk, terminal, dan printer serta job history tadi bekerja. Apa kita lihat seperti ini. Jadi ketika nanti CPU itu running, maka memori nanti akan mulai sedikit mengurangi kapasitas untuk berjalannya. Nah, kemudian ada namanya disk, terminal, printer, dan job. Nah, historinya juga demikian. Nah, sampai nanti job-job tersebut berhasil dikerjakan. Jadi saling ada waktu tunggu, ada waktu berjalan, kemudian ada waktu untuk mengakhiri sebuah proses. Kemudian ada namanya sistem timing sharing atau berbagi waktu, sistem untuk berbagi waktu. Jadi yang pertama itu penggunaan multiprogramming itu dapat menghandle beberapa job secara bersamaan. Kemudian ada namanya beberapa user itu dapat mengakses secara simultan. Kemudian ada nama waktu yang diperlukan prosesor. Prosesor adalah hasil dari sharing dari beberapa user. Nah, kalau kita lihat ini ada model contohnya ya. Ada namanya monitor, ada nama job 1 free, kemudian ada monitor job kedua, ada free. Ini bisa kita lihat dari kapasitasnya. Jadi kalau misalnya job 1 itu bekerja, nanti di angka 5.000. Kemudian nanti job yang lainnya akan free atau bebas. Maka job satunya sedang terpakai. Kemudian nanti job 2-nya terpakai, maka karena proses pada job 1 masih berjalan, maka terhitung 5.000 ditambah 25.000, berarti sekitar 30.000. Maka waktu free-nya itu di bawah
32.000 dan seterusnya. Nah, sekian presentasi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan dichannelkan di kolom komentar atau di Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.